Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, belajar dulu yuk bersama Kak Ersa. Hari ini kita akan belajar tentang peristiwa dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Sebelum kita mulai belajar kita, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Adik-adik, Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Mekah selama kurang lebih 13 tahun. Dakwah Nabi Muhammad ini terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama yaitu tahap berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua yaitu tahap berdakwah secara terang-terangan. Adik-adik, dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan oleh Nabi Muhammad setelah beliau mendapatkan wahyu kedua dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai dengan 7. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun dan bertempat di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam. Sasaran dakwah secara sembunyi-sembunyi ini yaitu kerabat dari Nabi Muhammad dan sahabat dekat beliau. Pada dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, kita akan mengenal yang namanya as-sabiqunal awwalun. Nah, adik-adik, apa itu as-sabiqunal awwalun? Jadi, as-sabiqunal awwalun adalah sebutan bagi orang-orang yang pertama masuk Islam. Lalu siapa sajakah yang termasuk dalam as-sabiqunal awwalun itu? As-sabiqunal awwalun ada 11 orang. 1. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. 2. Ali bin Abu Thalib. 3. Abu Bakar As-Siddiq. 4. Ummu Aiman. 5. Utsman bin Affan. 6. Zubair bin Awam. 7. Sa'ad bin Abu Waqqas. 8. Tolhah bin Ubaidillah. 9. Abu Ubaidah bin Jarrah. 10. Arqam bin Abil Arqam. Dan yang ke-11 yaitu Zaid bin Harisah. Kemudian dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan. Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan setelah beliau mendapatkan perintah dari Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Perintah ini terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94. Perintah ini diberikan Allah pada tahun keempat kenabian. Artinya setelah 4 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini berlangsung selama 10 tahun. Adapun cara berdakwah Nabi Muhammad yaitu dengan mengundang kerabat, sahabat, dan orang-orang terpandang kaum Quraisy dalam perjamuan makan. Nah, pada perjamuan makan inilah Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam kepada mereka. Pada dakwah secara terang-terangan ini terdapat 2 tokoh terpandang kaum Quraisy yang berhasil memeluk agama Islam, yaitu ada Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Masuknya kedua tokoh terpandang dari kaum Quraisy ke dalam agama Islam ini membuat Islam semakin kuat, semakin kokoh, semakin bersemangat untuk terus melaksanakan dakwah. Adik-adik, perjalanan dakwah Nabi Muhammad ini bukanlah suatu hal yang mudah, karena Nabi Muhammad mendapatkan banyak tantangan dari kaum kafir Quraisy. Apa saja tantangannya? Tantangan yang pertama yaitu Nabi Muhammad mendapat banyak pertentangan dari kaum kafir Quraisy. Salah satu yang menjadi penentangnya adalah paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Nah, alasan kaum kafir Quraisy menentang dakwah Nabi ini terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama, persaingan merebut kekuasaan. Kaum kafir Quraisy khawatir ketika jumlah pengikut Nabi semakin bertambah banyak akan menyebabkan kekuasaan yang ada di tanah Arab berpindah kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, hilangnya kasta. Kaum kafir Quraisy sangat mementingkan adanya kasta.
adanya perbedaan-perbedaan duniawi, seperti antara yang kaya dan yang miskin, antara yang berkedudukan ataupun yang tidak berkedudukan, dan sebagainya. Sedangkan Islam mengajarkan bahwa manusia itu sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan yang ketiga yaitu hilangnya perdagangan patung. Ketika pemeluk Islam semakin banyak, akan menyebabkan orang-orang yang menyembah berhala akan semakin berkurang, sehingga perdagangan patung akan semakin berkurang juga dan lama-kelamaan akan hilang. Tantangan selanjutnya yaitu siksaan dari kaum kafir Quraisy kepada pengikut Nabi Muhammad. Antara lain ada keluarga Sumayyah dan sahabat Bilal bin Rabah. Mereka mendapat siksaan dari kaum kafir Quraisy karena mereka dipaksa untuk meninggalkan agama Islam. Tetapi mereka tidak mau meninggalkan agama Islam dan tetap beriman kepada Allah walaupun mendapat siksaan dari kaum kafir Quraisy. Selanjutnya ada sahabat Arqam bin Abil Arqam. Beliau mendapat hinaan dan cacian, celaan dari kaum kafir Quraisy karena beliau mempersilahkan Nabi Muhammad untuk melaksanakan dakwah di rumah beliau. Tantangan yang selanjutnya adalah kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan kepada Bani Hashim. Pemboikotannya adalah kaum kafir Quraisy memutuskan segala hubungan dengan Bani Hashim, seperti hubungan sosial, hubungan perdagangan, dan lain sebagainya. Alasannya, karena pengikut Nabi Muhammad kebanyakan berasal dari kelompok Bani Hashim. Adik-adik, setelah kita mengetahui tantangan yang harus dihadapi oleh Nabi Muhammad ketika berdakwah, maka sudah seharusnya kita meneladani sikap-sikap beliau. Apa saja sikap-sikap yang harus kita teladani dari peristiwa dakwah Nabi? Pertama, kita harus meneladani ketabahan Nabi Muhammad dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, kita harus meneladani ketabahan Nabi Muhammad dalam menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, kita harus meneladani ketabahan Nabi Muhammad dalam menghadapi tantangan, musibah, dan kesulitan yang dialami oleh Nabi Muhammad selama melakukan berdakwah. Yang keempat, kita juga harus meneladani sikap pantang menyerah Nabi Muhammad dalam memperjuangkan agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Oke adik-adik, itulah peristiwa dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah yang harus kita ketahui. Sekian dari kakak, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.